Ulin. Apakah Ulinnya? Apakah Anda sudah siap William? Sudah siap. Nah, sudah siap. Sudah. Nah, baik. Kalau Anda sudah siap, saya akan sampaikan beberapa hal ya. Sebelum ujian ini dibuka, saya akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan sidang ujian laporan ini. Pertama, Ulin harus mempresentasikan laporan harus didimu selama 15 menit ya. 15 menit, kemudian dari kami tim uji nantinya akan memberikan koreksi ya, memberikan koreksi maupun saran dan bertanya tentang apa yang dibuat ya. Nah, kemudian setelah itu sesi yang ketiga baru ada penilaian dari presentasi, dari laporan penulisannya maupun dari hasil pemeriksaan kami ya. Itu adalah satu keberagaman. Saya akan pakai dulu Om Swastiastu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Iwayan Wijaya SST Pak M4, beliau selaku Ketua Penguji, kemudian Bapak Diketut Ardiase SPD M4, beliau selaku Sekretaris Penguji. Mungkin dari beliau tentunya yang akan memberikan Bapak masukan, saran, koreksi ya. Tujuannya adalah untuk penyempurnaan laporan akhir studi ya, karena ini akan dibaca banyak orang dan juga kami bertiga yang bertanggung jawab juga terhadap laporan studi Anda. Singkat waktu, saya persilakan kepada Saudari Ulin untuk mempresentasikan laporan akhir studi. Baik Bu, Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan tuntunannya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sidang laporan akhir studi ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Firdolin Hadiah dari program studi kedokteran jenjang pendidikan diploma 3 akan mempresentasikan laporan akhir studi saya yang berjudul prosedur kerja rumah tangga dalam membersihkan kamar okupaid yang bersangkutan bersama. Yang terhormat Bapak Wijaya selaku Ketua Penguji dan yang terhormat Bapak Diketut Ardiase selaku Sekretaris dan yang terhormat juga Ibu Sri Kandi selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam penyusunan laporan akhir studi ini. Untuk mempersingkatkan waktu, ada 5 topik yang ingin saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama, di bab 1 pendahuluan, di bab 2 landasan teori, di bab 3 metode penelitian, di bab 4 pembahasan, di bab 5 kesimpulan dan saran. Hanya saja di bab 1 bagian pendahuluan yang latar belakang saya memilih judul ini adalah pada saat saya on job training, saya menemukan masalah yang berkaitan dengan SOP atau standar operasional, yaitu seorang room attendant yang kurang teliti dan hati-hati saat membersih kamar okupaid dari Sampel Sanok. Berdasarkan masalah tersebut, saya mengangkat judul penelitian ini, yaitu prosedur kerja room attendant dalam membersihkan kamar okupaid dari Sampel Sanok. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimanakah prosedur kerja rumah tangga dalam membersihkan kamar okupaid dari Hotel Sanok? Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh room attendant
dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam membersihkan kamar occupied di Abisal Hotel Sanur. Tujuan penelitian yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari penulisan laporan akhir studi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai prosedur kerja room attendant dalam membersihkan kamar occupied di Abisal Hotel Sanur. Tujuan khususnya yang pertama adalah mengetahui prosedur kerja room attendant dalam membersihkan kamar occupied di Abisal Hotel Sanur. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala dan cara mengatasi kendala oleh room attendant dalam membersihkan kamar occupied di Abisal Hotel Sanur. Manfaat penelitiannya, manfaat terhadap mahasiswa yang pertama adalah sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan diploma 3 perhotelan di Akademi Pariwisata Akbar dan Pasar. Yang kedua, untuk membandingkan ilmu yang didapatkan pada saat praktik kerja lapangan dengan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan. Manfaat terhadap lembaga sebagai bahan pertimbangan bagi Akademi Pariwisata Akbar dan Pasar, sehingga kurikulum atau muatan lokal bisa disesuaikan dengan tuntutan industri. Manfaat terhadap industri Abisal Hotel Sanur, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja karyawan, khususnya di bagian room attendant. Landasan teori yang pertama, pengertian prosedur kerja. Prosedur kerja adalah tata cara pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan prosedur yang telah dirumuskan dan diwajibkan prosedur meliputi bagaimana, bila mana, oleh siapa tugas yang harus dilakukan. Pengertian kamar. Kamar merupakan sebuah tempat atau ruangan yang dirancangkan secara khusus dan dijadikan sebagai tempat rekreasi sementara dan juga sebagai tempat beristirahat. Pengertian rumah attendant. Rumah attendant adalah petugas yang bertanggung jawab untuk membersihkan kebersihan, kerapian, keindahan, serta menyediakan kebutuhan bagi tamu selama dia menginap di Hotel Abisal Hotel Sanur. Pengertian occupied. Occupied adalah kamar yang ditempati oleh tamu karena sudah terdaftar resmi di hotel secara sah. Pengertian hotel. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan suatu bagian atau keseluruhan bangunan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang telah dikelola secara komersial. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitiannya dilakukan pada tanggal 20 bulan Desember 2023 sampai tanggal 20 Juni 2024. Tempat penelitiannya di Abisal Hotel, terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 402 Denpasar Selatan. Objek penelitian di sini adalah untuk objek penelitian dalam penulisan laporan akhir studi ini adalah prosedur kerja room attendant dalam membersihkan kamar occupied di Abisal Hotel Sanur. Sumber data yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang mengenai prosedur kerja room attendant dalam membersihkan kamar occupied di Abisal Hotel Sanur, yang mencakupi sejarah hotel, struktur organisasi, dan fasilitas yang ada di Abisal Hotel. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku, internet, dan dokumen Abisal Hotel Sanur.
Ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data yang mengamati secara langsung pada objek penelitian dengan mengikuti praktek kerja di housekeeping department di Abyssal Hotel Sanur. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara ini adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang berwenang mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Yang berikutnya, metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari sumber dokumen, baik secara langsung, baik secara lisan, tertulis, gambar-gambar, arsip-arsipan, atau sumber yang ada berhubungan dengan laporan akhir studi. Metode analisis data adalah metode data yang penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bab 4, hasil dan pembahasan. Sejarah Abyssal Hotel Sanur. Negeri Hotel Sanur terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 402, Kelurahan Denpasar Sanur. Hotel ini dimiliki oleh PT Bali Negeri Pesona yang diawali dengan sebagai kantor operasional. Pada tahun 2010, lahan tersebut menjadi bisnis akomodasi dan restoran. Hotel dan restoran beroperasi pada Februari 2011. Pada pertengahan 2012, hotel dan restoran ini menerima tamu, dan pada tahun 2021 Negeri Hotel Sanur diubah menjadi Abyssal Hotel Sanur dengan tujuan untuk memotivasi dan mengikuti perkembangan industri perhotelan yang mengalami peningkatan serta dukungan dari pemerintah dalam mengelola pariwisata di Pulau Bali. Visi dan misi Abyssal Hotel Sanur menjadi sebuah grup yang profesional dengan reputasi yang baik, kuat, dan menerapkan Trihita Karana sebagai konsep untuk menjalankan industri perhotelan. Misi Abyssal Hotel Sanur adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif, kondusif, di mana karyawan bisa termotivasi untuk memberikan kenyamanan, kepuasan, dan pemenuhan kebutuhan tamu dengan memperlakukan tamu sebagian dari sebuah keluarga dan bukan hanya keluarga. Yang berikut, logo Abyssal Hotel Sanur dan bagian departemen. Logo Abyssal Hotel Sanur adalah logo ini diartikan logo yang baik dapat membuat audiens untuk mengenal lebih jauh produk atau bisnis cepat dalam sebuah perusahaan, sehingga membentuk simbol logo Abyssal Hotel Sanur sebagai berikut. Lokasi Abyssal Hotel Sanur. Lokasi Abyssal Hotel Sanur terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 402 Denpasar Selatan. Letak hotel ini sangat strategis di tengah-tengah kota, dekat dengan pusat pembelanjaan seperti Medi, dan Cafe Sanur, dan dekat dengan pantai matahari terbit Sanur. Yang berikut, bagian departemen Abyssal Hotel Sanur. Terus fasilitas yang dimiliki oleh Abyssal Hotel Sanur dan struktur organisasi yang ada di Abyssal Hotel Sanur. Yang berikutnya lagi, organisasi housekeeping departemen Abyssal Hotel Sanur. Yang berikut, tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pada housekeeping departemen dan jam operasional. Housekeeping supervisor melaksanakan operasional di housekeeping departemen. Room attendant mengecek semua kamar pada permulaan shift dan mengisi room attendant control sheet dengan kode yang telah ditentukan sesuai dengan status. Terus, gardener memelihara keindahan taman dan kebun. Public area tugasnya membersihkan seluruh public area. Seperti tugasnya membantu untuk
mengatur keamanan selama 24 jam. Dan jam operasional shift kerja atau operasional di Abisa Hotel Sanu. Prosedur yang berikutnya, prosedur kerja room attendant dalam membersihkan kamar occupied di Abisa Hotel Sanu. Yang pertama dimulai dengan persiapan pekerjaan. Persiapan pekerjaan ini terus dilanjuti dengan persiapan diri dan persiapan peralatan. Yang mencakup persiapan diri di sini adalah yang pertama penampilan yang rapi, bersih, serta sopan. Bagi laki-laki rambut pendek di atas kerat, bagi wanita bila rambut panjang harus digelung. Terus persiapan peralatan agar prosedur bekerja dengan baik atau berjalan dengan lancar, seorang room attendant harus melengkapi room attendant trolley. Dan di room attendant trolley itu room attendant harus menyiapkan peralatan yang akan dilakukan pada saat membersihkan kamar seperti cleaning equipment, gas supplies, gas amenities, cleaning supplies, dan room supplies. Yang berikutnya pelaksanaan pekerjaan, terus memasuki kamar tamu, terus mengakhiri pekerjaan. Dan kendala-kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala dalam membersihkan kamar occupied di Abisa Hotel Sanu. Yang pertama, kekurangan linen pada saat proses make up room. Cara mengatasinya, menginformasikan kepada pihak laundry bahwa linen tersebut stoknya sudah habis, dan menanyakan kembali kepada pihak laundry apakah linen tersebut ada yang sudah dibersihkan. Jika tidak, kita melanjuti dan laporkan kepada housekeeping supervisor agar masalah tersebut akan segera ditindaklanjuti. Yang kedua, linen kotor atau terkena noda. Cara mengatasinya, room attendant segera menggantikan dengan linen yang baru. Bab 5, simpulan dan saran. Simpulan, berdasarkan pembahasan yang dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur kerja room attendant dalam membersihkan kamar occupied di Abisa Hotel Sanu telah disesuaikan dengan standar operasional kebersihan, dimulai dari persiapan diri, persiapan peralatan, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh room attendant dalam membersihkan kamar occupied yaitu kekurangan linen pada saat make up room, terus linen kotor atau terkena noda, terus kekurangan staff, dan yang terakhir adalah peralatan kerja yang kurang. Sarannya, sebaiknya stok linen ditambahkan sehingga memiliki stok linen yang cukup. Terus apabila ada linen yang kotor atau ternoda yang tidak bisa dihilangkan dengan chemical pembersih atau penghilang noda, sebaiknya segera digantikan dengan linen yang baru. Terus penambahan staf di Abisa Hotel Sanu diperlukan agar kekurangan staf membuat setiap orang harus tidak bekerja dengan ekstra dan melebihi jam kerja atau overtime. Baik Pak, presentasi saya telah selesai. Baik, terima kasih. Untuk dengan pengundi, silakan undangannya. Saya izin. Ya, silakan minum dulu, silakan. Ya. Baik, untuk yang tadi presentasi yang dibawakan oleh Olin ya, Olin hadiah. Nah, untuk selanjutnya